Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ingrid Purwaningtyas dan di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Atumeliani Putri dan Rizka Fati Aulia. Di sini kami akan membawakan materi tentang adaptasi hewan dan pertahanan tubuh. Yuk langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah adaptasi hewan. Istilah adaptasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Adaptasi merupakan ciri tertentu yang dimiliki makhluk hidup yang memungkinkan makhluk hidup tersebut bisa hidup pada lingkungan hidupnya. Nah, hewan kan merupakan makhluk hidup, maka hewan juga dapat beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungannya dengan cara memodifikasi morfologi atau struktur tubuhnya, itu termasuk anatominya, kemudian fisiologi tubuhnya juga perilakunya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada adaptasi morfologi. Dari kata morph berarti bentuk, maka adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama ada modifikasi bentuk dan ukuran paruh burung. Nah, modifikasi bentuk dan ukuran paruh burung ini disesuaikan atau menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya. Nah, bisa dilihat pada gambar, di sini ada berbagai macam bentuk paruh burung. Nah, paruh-paruh burung yang berbeda-beda ini disesuaikan dengan makanannya. Misalnya di sini ada paruh burung yang bentuknya seperti ini disesuaikan dengan makanannya, yaitu berupa serangga. Kemudian ada yang panjang seperti ini, panjang dan lebar, biasanya pada burung pelikan gitu. Ini disesuaikan dengan makanannya, yaitu untuk memakan ikan. Kemudian misalnya di sini pada burung kolibri itu bentuk paruhnya itu runcing, kemudian melengkung seperti ini dan tipis, itu disesuaikan dengan makanannya, yaitu berupa nektar. Yang kemudian yang ketiga ada bentuk tubuh. Bentuk tubuh biasanya itu beradaptasi sesuai dengan pergerakannya atau juga habitatnya. Misalnya pada ikan, body shape pada ikan. Yang pertama ada fusiform yang atau berbentuk seperti torpedo. Biasanya pada ikan tuna. Nah, fungsi bentuk tubuhnya yang seperti itu adalah untuk memudahkan ia berenang di dalam air. Ia itu mengurangi gesekan tubuhnya dengan air sehingga dia dapat berenang dengan cepat, baik itu untuk menangkap mangsa ataupun menghindari predator. Kemudian yang kedua ada bentuk compressiform. Compressiform itu pipih ya. Bentuk pipih ini biasanya ditemukan pada ikan emas, ikan nila gitu. Dan fungsinya tubuh pipih itu sendiri adalah untuk pergerakan yang cepat namun dalam jarak yang pendek atau juga bisa digunakan untuk bergerak dengan lambat. Jadi dia bisa cepat, bisa lambat. Kemudian ada yang berbentuk depresif, depresiform, misalnya pada ikan pari. Ikan pari itu kan berbentuk pipih secara dorsoventral. Nah, mengapa demikian? Karena ikan pari ini kan berenang dengan seperti terbang gitu ya, ataupun juga karena dia hidup di daerah dasar-dasar perairan. Kemudian ada juga yang berbentuk filiform, seperti ikan pipefish yang dia bergeraknya seperti ular gitu. Kemudian yang keempat ada modifikasi struktur organ pencernaan makanan. Di sini ada contohnya yaitu antara karnivora dengan herbivora. Bisa dilihat di gambar bahwa struktur pencernaan hewan karnivora dengan herbivora itu berbeda. Yang herbivora ini merupakan hewan ruminansia, namun hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan dengan karnivora. Di karnivora sekumnya itu mengalami rudimenter, sedangkan kalau pada ruminansia itu terstruktur dengan baik, terstruktur dengan kompleks. Nah, pada ruminansia juga itu pencernaan struktur pencernaannya itu terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum yang sesuai dengan fungsinya untuk mencerna rerumputan yang banyak mengandung selulosa. Selanjutnya yang kelima ada modifikasi bentuk gigi. Nah, modifikasi bentuk gigi ini berhubungan dengan adaptasi hewan terhadap makanannya. Misalnya di sini ada gigi ular. Yang contohnya ada pada gigi ular tipe Agliva. Ini biasanya ditemukan pada hewan ular piton. Ular piton itu memiliki gigi yang seperti ini itu dengan tujuan untuk mencengkeram mangsanya dengan kuat supaya tidak lepas. Nah, pada gigi Solenoglifa ini biasanya dimiliki oleh ular kobra atau ular viper. Nah, gigi Solenoglifa ini berbentuk seperti jarum suntik yang digunakan untuk uh, menyuntikkan racun kepada mangsanya. Kemudian ada tipe gigi pada karnivora, herbivora, dan omnivora. Pada gigi karnivora itu bentuknya itu tajam dan runcing. Misalnya pada gigi depan yang menjadi taring, kemudian gigi geraham juga runcing-runcing. Nah, model gigi yang seperti ini digunakan untuk mencabik-cabik makanannya yaitu daging. Kemudian pada hewan herbivora itu gigi depannya berfungsi untuk memotong rumput ataupun tumbuhan dan gigi gerahamnya yang rata ini digunakan untuk mengunyah dan menggiling tumbuhan tersebut.
Kemudian pada omnivora itu bentuk gigi depannya, gigi serinya itu biasanya tajam yang digunakan untuk memotong daging, kemudian gigi gerahamnya berbentuk datar untuk menggiling daging maupun menggiling tumbuhan. Kemudian yang kelima adalah modifikasi struktur kaki terhadap habitat dan fungsi. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa terdapat modifikasi kaki pada burung. Yang pertama ada kaki pada bangau yang terstruktur demikian, itu fungsinya adalah untuk berjalan di lumpur. Kemudian kedua ada pada eagle atau elang. Elang ini memiliki cakar-cakar pada kakinya yang kuat yang berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Kemudian pada bebek itu memiliki selaput kakinya untuk mendayung di air. Kemudian pada pigeon atau merpati itu bentuk kaki yang demikian untuk berfungsi untuk meloncat-loncat atau berpegangan pada ranting-ranting. Kemudian pada burung woodpecker atau burung pelatuk itu memiliki kaki yang cukup kuat untuk mencengkeram batang pohon. Kemudian pada sparrow atau burung pipit itu kakinya berfungsi sebagai untuk bertengger. Nah, yang keenam adalah penutup tubuh. Nah, penutup tubuh pada hewan itu berbeda-beda. Misalnya yang pertama pada serangga. Serangga itu kan penutup tubuhnya adalah kitin. Lapisan kitin itu tebal dan berfungsi untuk mencegah kehilangan air pada serangga. Kemudian pada moluska, misalnya siput, itu memiliki cangkang yang tersusun atas zat tanduk yang berfungsi untuk mencegah ia kehilangan banyak air juga. Kemudian pada katak, katak itu penutup tubuhnya adalah kulit yang berlendir. Nah, kulit yang berlendir ini berfungsi untuk menangkap oksigen karena kan kulit katak juga berfungsi untuk respirasi. Kemudian pada reptil, reptil ini penutup tubuhnya adalah sisik. Nah, sisik reptil ini juga berfungsi untuk menahan penguapan air yang berlebihan pada tubuh. Kemudian pada burung, burung memiliki penutup tubuh yaitu bulu. Bulu ini digunakan sebagai isolator tubuhnya terhadap suhu lingkungannya. Begitu pula dengan mamalia. Mamalia juga memiliki penutup tubuh yang berfungsi sebagai isolator. Tetapi kalau mamalia ini adalah rambut, bukan bulu. Nah, pada beruang kutub misalnya itu memiliki rambut yang lebih tebal karena menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang bersuhu ekstrim. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan kemampuan hewan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya dengan menggunakan fungsi alat-alat tubuhnya. Yang pertama contohnya adalah perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Nah, ini biasa terjadi pada manusia. Nah, hewan yang tinggal di daerah yang lebih tinggi, di dataran tinggi, itu memiliki sel darah merah yang lebih banyak dibandingkan hewan yang tinggal di dataran rendah. Mengapa demikian? Karena di daerah dataran tinggi itu kadar oksigennya itu sedikit. Maka dari itu, tubuh itu beradaptasi dengan memproduksi sel darah merah yang lebih banyak. Karena sel darah merah itu kan mengandung hemoglobin yang dapat menangkap oksigen. Maka dari itu, semakin banyak sel darah merah, maka hemoglobin semakin banyak dan semakin efektif untuk menangkap oksigen-oksigen di atmosfer. Selanjutnya adalah pencernaan hewan ruminansia. Nah, tadi sudah dibahas bahwa hewan ruminansia itu memiliki struktur pencernaan yang lebih kompleks. Nah, kalau di adaptasi fisiologinya itu berhubungan dengan mikroorganisme. Mikroorganisme ini merupakan penghasil selulase yang merupakan enzim penting dalam pemecahan selulosa. Nah, yang ketiga adalah temperatur. Adaptasi fisiologi hewan terhadap temperatur lingkungan itu meliputi tiga hal. Yang pertama, adaptasi untuk hidup di lingkungan yang temperaturnya rendah, adaptasi untuk hidup di lingkungan yang temperaturnya tinggi, serta adaptasi untuk mengatasi perubahan temperatur tubuh. Nah, berdasarkan responnya terhadap perubahan temperatur lingkungan, hewan-hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu homoiotherm dan poikilotherm. Homoiotherm itu merupakan hewan yang suhu tubuhnya itu tidak bergantung pada suhu lingkungannya karena ia dapat memproduksi panas dalam tubuhnya sendiri. Sedangkan hewan poikilotherm merupakan hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu pada lingkungannya. Contoh hewan homoiotherm adalah aves atau burung dan juga mamalia. Sedangkan yang poikilotherm contohnya adalah reptil, amfibi, kemudian viscus atau ikan. Nah, di daerah yang beriklim dingin, hewan yang tidak toleran terhadap pembekuan cairan di tubuhnya itu akan mati jika suhu itu mencapai titik beku atau di bawah titik beku. Nah, untuk mencegah pembekuan cairan pada tubuhnya itu beberapa spesies hewan beradaptasi
dengan lingkungan dingin tersebut, yaitu dengan cara memproduksi zat anti beku, misalnya adalah gliserol. Nah, yang keempat adalah adaptasi fisiologi terhadap air atau cairan dalam tubuh. Contohnya itu pada hewan air, misalnya ikan, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar itu beradaptasi fisiologi dengan cara mengeluarkan urin yang encer, sedangkan ikan air laut beradaptasi fisiologi dengan cara mengeluarkan urin yang pekat. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan osmotik dalam tubuhnya. Nah, kalau pada hewan darat, adaptasi fisiologinya berupa memasukkan dan mengeluarkan air. Jika kekurangan maka dimasukkan, maka jika kelebihan akan dikeluarkan. Misalnya, kalau untuk memasukkan air itu dapat dilakukan dengan minum ataupun dari kulit atau juga dengan memanfaatkan hasil metabolisme karbohidrat. Nah, jika pengeluaran itu biasanya dilakukan dengan cara pengeluaran feses ataupun urin. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan kemampuan hewan untuk menyesuaikan dirinya berdasarkan tingkah lakunya. Contohnya yang pertama adalah hibernasi. Hibernasi merupakan tingkah laku hewan untuk mengurangi metabolisme tubuh pada musim dingin. Contohnya adalah pada beruang. Karena pada musim dingin itu makanan akan susah untuk didapatkan. Maka dari itu hewan harus menghemat energinya, menghemat tenaganya untuk mengurangi metabolisme pada tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah estivasi. Estivasi ini mirip dengan hibernasi. Kalau hibernasi itu pada musim dingin, estivasi pada musim panas. Misalnya terjadi pada siput air. Pada musim panas, siput air itu akan tenggelam atau dia akan melakukan dormansi untuk mencegah kehilangan air atau mencegah penguapan air dalam tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah autotomi. Autotomi merupakan tingkah laku dengan memutus bagian-bagian tubuhnya. Misalnya terjadi pada cicak yang memutus ekornya ketika ia diserang oleh predator. Namun nanti ekornya ini akan beregenerasi kembali. Nah, yang terakhir ada adaptasi tingkah laku terhadap habitat. Nah, adaptasi tingkah laku terhadap habitat ini sebenarnya juga dilakukan untuk mempertahankan diri dari predatornya. Misalnya yang pertama adalah mimikri pada bunglon. Mimikri ini merupakan adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh bunglon dengan menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna tempat di mana ia berpijak. Misalnya ia sedang berpijak pada daun yang coklat, maka warna tubuhnya akan berubah menjadi coklat untuk menyamarkan diri. Nah, yang kedua adalah kamuflase. Di sini kamuflase dilakukan oleh belalang mantis anggrek yang bersembunyi di antara bunga-bunga anggrek untuk menghindari mangsanya. Nah, kamuflase ini adalah tingkah laku hewan untuk mencari tempat yang sama dengan warna tubuh mereka. Demikianlah materi adaptasi pada hewan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizka Fatiaulia dengan NPM 1953024008. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni pertahanan tubuh hewan. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sistem imun merupakan sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Selanjutnya, fungsi sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk pertahanan tubuh dari patogen invasif, misalnya virus dan bakteri. Yang kedua, untuk melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal seperti zat kimia, obat-obatan, dan polutan. Yang ketiga, untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang keempat, untuk mengenali dan menghancurkan sel abnormal mutan seperti sel kanker dan sel mematikan lainnya. Selanjutnya ada pertahanan tubuh invertebrata. Pertahanan tubuh invertebrata menggunakan respon imunitas seluler dan humoral, dan pusat organ yang bertanggung jawab serta terlibat dalam sistem imunitas pertahanan tubuhnya. Sistem pertahanan tubuh invertebrata terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, pertahanan tubuh pada arthropoda. Pertahanan tubuh pada arthropoda terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pertahanan luar oleh kutikula, pertahanan seluler oleh fagositosis, pembentukan kapsul, dan pembentukan nodul. Yang ketiga, pertahanan humoral oleh enzim dan juga protein. Yang kedua, ada pertahanan tubuh moluska. Pertahanan tubuh moluska memiliki sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang melibatkan berbagai mekanisme molekular. Yang ketiga, ada pertahanan tubuh Annelida.
Pertahanan tubuh Annelida, yakni mekanisme imunitas terhadap organisme patogen dengan cara menghasilkan hilin, granular, amobosites, dan chlorogosites. Selanjutnya ada pertahanan tubuh vertebrata. Semua vertebrata mempunyai respon imunitas seluler dan humoral, dan pusat organ yang bertanggung jawab serta terlibat dalam sistem imunitas pertahanan tubuhnya. Nah, mekanisme pertahanan tubuh vertebrata terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pertahanan fisik dan kimiawi melalui kulit, sekresi seperti sekresi asam lemak dan asam laktat. Yang kedua ada simbiosis dengan bakteri flora normal yang memproduksi zat yang dapat mencegah invasi mikroorganisme seperti Lactobacillus pada epitel organ. Yang ketiga ada innate immunity atau mekanisme non-spesifik seperti sel polimorfonuklir, PMN, dan makrofag. Selanjutnya ada respon imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pertahanan tubuh non-spesifik eksternal dan pertahanan tubuh non-spesifik internal. Pada pertahanan tubuh non-spesifik internal, yakni pertahanan fisik, mekanis, dan kimia terhadap agen infeksi. Ada kulit, mukus, cairan tubuh, misalnya ASI. Yang kedua, pertahanan tubuh non-spesifik internal. Terbagi menjadi 3 bagian, yakni fagosit, sel pembuluh alamiah, dan reaksi inflamasi. Selanjutnya ada respon imun spesifik. Pada respon imun spesifik terbagi menjadi 2 bagian, yakni limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Nah, pada limfosit B ini terbagi menjadi 3 tahapan. 3 fungsi. Fungsi yang pertama sel pembelah, yang kedua sel B plasma, yang ketiga sel B pengingat. Selanjutnya limfosit T. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler. Sel T juga ikut membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada sel T sitotoksik, sel T helper, dan sel T suppresor. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada antibodi. Antibodi, sistem pertahanannya yang dilakukan untuk merespon kekebalan suatu antigen atau melawan serangan-serangan dari organisme dan substansi asing, dan kemudian akan bereaksi dengan antigen tersebut dengan cara memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida. Di sini terdapat bagan macam-macam antibodi. Ada yang letaknya di pembuluh darah atau permukaan sel B, ada yang di keringat, ASI, dan ludah, ada yang berada di jaringan darah, ada yang berada di permukaan sel B, dan ada juga yang berada di jaringan. Pertahanan tubuh pada ikan. Pertahanan tubuh pada ikan dibagi menjadi 2, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan pertama tubuh ikan untuk menghadapi serangan penyakit atau patogen. Sistem imun ini sudah ada semenjak lahir atau menetas. Sistem imun spesifik merupakan pertahanan kedua dan bersifat spesifik, merupakan mekanisme kerjasama interaksi antara fagosit dan limfosit. Pertahanan tubuh pada unggas dibagi menjadi 2, yaitu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral. Sistem kekebalan seluler merupakan sistem kekebalan antibodi yang independen. Di bawah kontrol timus, CMI memberikan respon kekebalan awal saat infeksi dan dapat dideteksi lebih awal pada 2-3 hari setelah vaksinasi dengan live vaksin. Sistem kekebalan humoral merupakan pertahanan menengah oleh sistem kekebalan seluler, yaitu oleh B limfosit di bawah kontrol bursa Fabricius. B limfosit diaktifkan menjadi sel plasma dan disekresikan dalam darah dan derivatnya dengan menghasilkan imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Imunoglobulin M dan imunoglobulin G tersusun dalam proses perkembangan respon kekebalan humoral. Sistem imun pada manusia yaitu sistem limfatik. Yang pertama, mengambil kelebihan cairan dari jaringan dan mengembalikannya ke darah. Yang kedua, mengabsorpsi lemak dan lakteal di usus halus untuk mengangkutnya ke darah. Yang ketiga, membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Sistem limfatik terdiri dari 2 bagian penting, yaitu pembuluh limfa dan organ limfoid. Skema peredaran limfa
di dalam pembuluh limfa, yaitu limfa dari jaringan tubuh masuk ke kapiler limfa, kemudian kapiler-kapiler limfa bergabung membentuk pembuluh limfa, kemudian pembuluh limfa terkumpul di pembuluh limfa dada, dan selanjutnya limfa kembali ke sistem peredaran darah. Organ limfoid tersusun atas sumsum merah, nodus limfa, limfa, timus, dan tonsil. Sistem kekebalan dibagi menjadi dua, yaitu sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan bawaan bersifat non-spesifik, dan sistem kekebalan adaptif bersifat spesifik pada patogen tertentu. Sekian dan terima kasih.